Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang informasi SKB CPNS 2019-2020. Untuk kali ini akan saya beri judul yaitu Tarik Ulur SKB CPNS 2019-2020. Ya, SKB tahun ini memang informasinya belum ada sampai saat ini. Padahal untuk pengumuman SKD itu sudah diumumkan sejak pertengahan Maret kemarin. Dan menurut info yang beredar sampai saat ini bahwa SKB CPNS 2019 pelaksanaannya ditunda. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang semakin banyak kasusnya di Indonesia. Akhirnya dari Panselnas pun menunda pelaksanaan SKB agar tidak semakin meluasnya orang-orang yang terkena virus corona. Pada awalnya SKB CPNS akan diadakan pada 25 Maret sampai 10 April dan ternyata setelah mendekati tanggal tersebut SKB pun dibatalkan. Setelah itu beredar lagi informasi dari BKN bahwa SKB akan diadakan pada akhir April atau awal Mei. Dan setelah perkembangan dari pandemi ini ternyata semakin banyak bahwa diputuskan dibatalkan kembali untuk pelaksanaan di akhir April dan di awal Mei. Ternyata Panselnas pun membuat suatu keputusan lain bahwa kemungkinan bisa diadakan pada bulan Juli tahun 2020. Tetapi ketika virus corona memang sudah tidak ada lagi di Indonesia atau kasusnya sudah mengalami penurunan. Kemudian bagaimana ketika tetap masih ada virus corona ini? Maka BKN pun akan mengusulkan opsi lainnya yaitu mengadakannya di tahun depan yaitu di tahun 2021. Karena untuk di tahun 2020 ini pengadaan rekrutmen CPNS memang sudah pasti tidak ada. Maka untuk SKB-nya jika tidak bisa dilaksanakan di bulan Juli, maka akan dilaksanakannya di tahun depan di tahun 2021. Berikut ada beberapa informasi yang disampaikan oleh BKN secara resmi di media sosial. Di antaranya adalah ada surat keputusan yang diterbitkan oleh BKN yang isinya adalah pemerintah tidak batalkan pelaksanaan SKB CPNS. Jadi memang sebelumnya beredar bahwa banyak yang meminta bahwa SKB ini dibatalkan saja, langsung diambil dari peringkat teratas. Nah, di sini BKN sudah menegaskan bahwa SKB akan tetap dilaksanakan bagaimanapun situasinya karena nanti yang terpilih menjadi CPNS adalah yang sudah lulus dari SKD dan juga sudah lulus dari SKB karena nilai dari SKD itu hanya 40%, sementara SKB memiliki nilai 60%, bahwa pasti akan dilaksanakan SKB karena penilaiannya memang lebih besar daripada SKB itu sendiri. Kemudian juga ada dari informasi resmi BKN, ini juga tadi penjelasan dari surat yang tadi bahwa pemerintah melalui Panselnas hingga Jumat tanggal 1 Mei itu tidak membatalkan pelaksanaan SKB. Jadi memang info terakhirnya ini sudah dipastikan bahwa SKB tetap diadakan, tapi memang waktunya yang belum ditentukan. Kemudian juga di sini ada beberapa komentar dari Ketua Panselnas. Di sini ada Bapak Bima Wibisana yang mengatakan bahwa pemerintah mencari CPNS yang tidak egois dan mampu bekerja sama, bisa langsung bekerja. Dilihat dari SKB, tahan banting dan ramah melayani, berintegritas serta setia terhadap Pancasila dan NKRI. Nah, artinya bahwa Bapak Bima Wibisana ini menegaskan bahwa SKB itu memang tetap harus diadakan untuk melihat potensi dari calon ASN tersebut. Ada juga dari beberapa komentar yang lainnya. Di sini ada salah satu orang yang menanyakan, daripada SKB online mending offline, tapi pakai protokol pencegahan COVID aja ya. Online banyak celahnya. Nah, jadi memang beberapa
waktu kemarin sempat ada isu bahwa SKB diadakannya secara online, tapi di sini memang ada juga beberapa calon ASN yang tidak sepakat dengan hal itu karena dianggap bahwa online akan terjadi banyak kecurangan. Ternyata Bapak Bima di sini mengatakan siap, bahwa artinya masih dipertimbangkan antara online atau offline-nya. Kemudian juga ditanyakan di sini bahwa apakah positif atau tidak SKB itu diadakan, bahwa di sini Bapak Bima mengatakan insya Allah kalau COVID-19-nya sudah pergi. Artinya memang pertimbangan ini menjadi hal penting bahwa SKB dilaksanakan setelah berakhirnya pandemi virus corona ini di Indonesia. Kemudian di beberapa media sosial yang lainnya juga ada yang berpendapat seperti ini. SKB-nya jangan dibuat online, Pak, apalagi soal-soal CAT dengan bidang keperawatan. Mayoritas pasti pakai joki, tidak fair. Tidak fair aja kalau dilaksanakannya online. Tingkat kemampuan tidak bisa diukur. Kemudian Bapak Bima mengatakan, berarti banyak dong peserta yang sebetulnya tidak layak jadi PNS, jadi pengabdi masyarakat yang berintegritas. Nah, jadi artinya di sini Bapak Bima menegaskan bahwa SKB tetap harus dilaksanakan bagaimanapun kondisi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Kemudian juga melalui Twitter dari BKN juga di sini sangat ditegaskan ya bahwa SKB CPNS formasi tahun 2019 ini pasti dilaksanakan, tapi waktunya memang belum diketahui apakah dilaksanakannya saat masih terjadi pandemi ataupun nanti ketika pandemi ini sudah selesai. Kemudian juga di dalam Instagram Bapak Bima di sini mengatakan bahwa dalam masa COVID-19 ini, pemerintah fokus pada hal lain yang lebih prioritas. Kesehatan, ekonomi, logistik, kemiskinan, dan lain-lain membutuhkan konsentrasi pemikiran, polisi, dan anggaran yang besar. Pelayanan publik dilakukan melalui daring dan PNS bekerja dari rumah, sehingga kebutuhan akan tambahan PNS tidak mendesak. Seleksi CPNS menjadi tidak prioritas. Kegalauan peserta CPNS yang SKB-nya ditunda sangat tidak sebanding dengan kesulitan masyarakat yang terdampak pandemi. Ekonomi kita turun, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Alokasi gaji CPNS tahun ini dialihkan untuk penanggulangan pandemi. Jadi, kalaupun tes SKB diadakan sekarang pun pemberkasan NIP-nya baru bisa tahun depan. Semuanya sedang prihatin. Nah, di sini Bapak Bima juga menegaskan bahwa saat ini sepertinya kurang pantas kalau kita para peserta calon ASN ini selalu berkomentar agar SKB diburu-buru untuk dipercepat ya, karena kondisi saat ini di Indonesia memang sedang prihatin ya, karena banyak orang-orang di luar sana mungkin yang harus memikirkan besok kita makan apa gitu kan, karena kondisinya memang lagi sulit gitu ya. Jadi sebenarnya tidak pantas ketika para calon ASN memaksa pemerintah bahwa segera melaksanakan ketika kondisinya memang tidak memungkinkan seperti itu. Dari beberapa informasi tersebut, di sini saya merangkum sebenarnya terdapat 4 opsi atau 4 pilihan yang sedang dipertimbangkan oleh panitia Panselnas tersebut. Opsi di sini yaitu yang pertama, SKB dibatalkan, diambil nilai SKD tertinggi. Opsi yang keduanya, SKB dilaksanakan online pada saat pandemi. Yang ketiga, SKB dilaksanakan langsung pada saat pandemi. Dan opsi yang terakhir adalah SKB dilaksanakan langsung setelah pandemi. Jadi dari keempat opsi ini memang yang paling banyak dikomentari oleh para calon ASN yang akan mengikuti SKB. Sebenarnya kalau kita lihat di media sosial, orang-orang yang berkomentar itu adalah
kebanyakan dia mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi artinya kalau untuk orang yang mendapatkan nilai SKD-nya tertinggi, dia akan berkomentar bahwa SKB dibatalkan saja, tidak usah ada SKB karena dia udah pasti lolos gitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan karena mementingkan negara, itu hanya mementingkan dirinya sendiri agar bisa lolos. Dan juga banyak orang-orang yang peringkatnya itu di bawah, dia tidak mau kalau dibatalkan, dia lebih memilih agar SKB itu dilaksanakan, agar nanti bisa berjuang kembali agar mendapatkan poin yang tertingginya. Nah, dari keempat opsi ini sebenarnya dari masing-masingnya juga ada dampak yang bagusnya dan juga ada dampak yang buruknya dari beberapa pilihan ini. Makanya dari BKN pun cukup lama mempertimbangkannya karena memang dari beberapa opsi ini ada yang baiknya dan juga ada yang buruknya. Yang pertama, untuk yang SKB dibatalkan, ternyata ini sudah ditolak oleh BKN. Artinya SKB dibatalkan ini tidak mungkin terjadi karena menurut info yang sudah ada dari BKN tetap diadakan SKB. Maka opsi yang pertama sudah pasti ditolak oleh BKN. Opsi yang kedua, kalau diadakannya SKB online, ini sebenarnya bisa saja terjadi, tapi hal buruknya adalah bahwa rentan kecurangan. Artinya, kalau online ini, para calon ASN mengerjakan SKB dari rumah masing-masing. Nah, ketika dari rumah masing-masing, bahwa sulit untuk mengawasinya, sulit sistemnya yang digunakan. Bisa misalkan kelemahannya jaringannya tidak lancar atau yang mengerjakannya dibantu oleh orang lain dan sebagainya. Maka SKB online pun di sini sangat dipertimbangkan oleh BKN karena banyak kekurangannya dan rentan adanya kecurangan dari para peserta tersebut. Opsi yang ketiga yaitu SKB langsung saat pandemi. Nah, ketika mengadakan SKB langsung saat pandemi, bisa saja misalkan SKB diadakannya setelah Lebaran di bulan Juni. Sebenarnya sudah siap saja, tapi apakah nanti untuk sistemnya sudah bisa? Sementara virus coronanya masih banyak sekali kasusnya di Indonesia dan belum mengalami penurunan. Maka ini kan menjadi sangat berbahaya untuk para peserta dan juga para panitianya, bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa semuanya akan sehat. Ditakutkan nanti ketika pelaksanaan SKB ada beberapa orang yang memang sudah terkena ya, tapi OTG dia tanpa gejala, ikut SKB kemudian menjadi lebih banyak lagi kasusnya, itu yang menjadi lebih berbahaya ketika diadakannya saat pandemi ini. Opsi selanjutnya yaitu SKB langsung tapi setelah pandemi. Nah, ini yang paling memungkinkan diambil oleh BKN. Karena kenapa? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bima Wibisana sebelumnya, bahwa pelaksanaan rekrutmen CPNS untuk tahun ini memang bukan menjadi prioritas untuk Indonesia. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana kesehatan warganya, bagaimana dampak ekonominya, dan sebagainya. Tapi kalau untuk rekrutmen CPNS masih bisa ditunda sampai tahun depan sebenarnya. Jadi yang paling memungkinkan adalah sebenarnya SKB dilaksanakan langsung seperti biasanya, tapi nanti setelah pandeminya berakhir atau setidaknya sampai mereda ya, sampai kasusnya tinggal sedikit, itu baru bisa diadakan dengan beberapa protokol kesehatan yang sudah dilakukan sistemnya. Tapi kelemahan dari pelaksanaan ini adalah akan tertundanya lebih lama. Nah, SKB saat ini kan sebenarnya ini adalah tahun kemarin 2019 tahun anggarannya. Tapi sampai 2020 pun belum ada jadwalnya, dan ketika memang harus ditunda sampai tahun 2021 artinya adalah tertundanya bisa 2 tahun gitu ya. Ini menjadi masalah juga sebenarnya bahwa lebih lama untuk penetapan NIP-nya nanti bagi yang dinyatakan lulus. Tapi ketika kita melihat kondisi seperti sekarang, bahwa sebenarnya ini yang paling sangat memungkinkan dari keempat opsi pilihan tadi.
Jadi kita sebagai calon ASN sebaiknya tidak terlalu memaksa pemerintah agar segera melaksanakan SKB karena kita pun harus memikirkan bahwa saat ini yang terpenting adalah untuk bangsa Indonesia kita tercinta ini. Nah, kita harus yakin saja bahwa Panselnas dalam hal ini BKN itu akan memilih opsi yang terbaik yang mengutamakan kesehatan dan keadilan. Artinya BKN pun ketika nantinya memutuskan salah satu opsi tadi bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk Indonesia, bahwa kita harus percaya bahwa pemerintah pasti ada hal-hal penentuan yang terbaik untuk kita para calon ASN ini. Nah, bagaimana caranya kita buat mempersiapkan SKB yang waktunya belum pasti ini? Kita sebagai calon ASN tidak perlu harus komentar sana sini, tidak perlu harus meminta ini itu. Kita fokus saja belajar dan berlatih mempersiapkan SKB. Jadi, kapanpun nanti keputusannya yang ditetapkan oleh BKN, kita pasti akan lebih siap lagi dengan belajar, lebih siap lagi dengan berlatih untuk mempersiapkan SKB walaupun waktunya kita juga belum tahu. Jadi nanti artinya ketika SKB ini diadakannya cepat atau lambat sekalipun kita tetap harus bersiap kapanpun waktunya itu. Nah, kita sebagai warga negara dan sebagai calon ASN yang akan mengikuti SKB, kita sudah sepatutnya berdoa saja kepada Tuhan, berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan di dalam hati kita secara tulus bahwa kita akan mengabdi kepada negeri, akan mengabdi kepada Indonesia. Jangan hanya berkomentar, jangan hanya meminta ini itu kepada pemerintah. Karena ASN itu adalah pengabdian untuk negeri. Artinya kita sebelum jadi ASN saja masa sudah meminta ini itu kepada pemerintah. Sebaiknya adalah kita fokus saja terhadap belajar dan ikut kepada peraturan pemerintah. Karena nantinya ketika kita sudah diterima pun pekerjaan kita adalah mengabdi untuk Indonesia. Nah, di saat seperti saat ini memang keadaannya sangat sulit ya. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin lebih sulit daripada kita sendiri. Jadi, kita sebaiknya di bulan Ramadan kali ini kita juga harus berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semoga pandemi ini akan segera berakhir, semua orang-orang bisa sehat, Indonesia kembali sehat lagi dan semua aktivitas kembali ke dalam normal lagi keadaannya. Amin. Itu saja mungkin yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.